Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syasri hafizahullahu taala. Halaman 51. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wal imanu bil haudi. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya haud, adanya telaga di hari kiamat. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamati taridu alaihi ummatuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki haud, memiliki telaga di hari kiamat yang akan didatangi oleh umat beliau. Irduhu mithlu tulihi masiratu syahrin. Tersebut sama dengan panjangnya, panjang dan lebar sama, yaitu sejauh perjalanan selama 1 bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis samai. Dan bejana-bejana, bejana di sini artinya wadah yang digunakan untuk minum air dari telaga tersebut. Nah, jumlah bejana yang ada itu sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Alama sahhat bihi al-akhbaru min ghairi wajhin. Berdasarkan akhbar, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan tidak hanya dari satu jalan saja. Kita lihat penjelasan Syekh Sa'ad Asy-Syasri, beliau mengatakan, Dzakara al-muallifu al-imana bil haudi. Penulis yaitu Al-Imam Ahmad menyebutkan tentang iman terhadap adanya haud, adanya telaga. Wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu haudun. Yaitu mengimani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga di hari kiamat. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki telaga di hari kiamat, namun seluruh nabi. Berdasarkan sebuah hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan." Sesungguhnya setiap nabi memiliki haud, memiliki telaga, dan mereka akan membanggakan diri mereka dengan banyaknya orang yang minum dari telaga tersebut. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Dan kata Nabi, aku berharap telagakulah yang paling banyak orang yang meminumnya. Jadi Nabi berharap beliaulah yang paling banyak umatnya, sehingga paling banyak orang yang minum dari telaga beliau tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Jadi seluruh nabi punya telaga, dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya telaga. Lahu sifatun, dan telaga tersebut memiliki sifat-sifat. Tuluhu wa irduhu masiratu syahrin. Panjangnya dan lebarnya itu sejauh perjalanan 1 bulan. Yaitu sejauh perjalanan 1 bulan kalau menggunakan unta. Wa yuridun nasu alaihi adma'a makanu. Dan manusia akan mendatangi telaga tersebut dalam keadaan sangat-sangat haus, bahkan adma, paling haus dari yang pernah mereka rasakan. Walahu aniyatun, dan telaga tersebut pun memiliki bejana-bejana. Sekali lagi, aniyah atau bejana itu adalah wadah yang digunakan untuk minum atau untuk makan. Kalau kita menemukan kata-kata aniyah atau al-ina di dalam hadis, maka itu maksudnya segala bentuk wadah yang digunakan untuk minum atau makan. Bisa berupa gelas, bisa berupa piring, bisa berupa baskom, bisa berupa mangkuk atau yang lainnya. Jadi di telaga tersebut ada bejana-bejana. Walimaihi sifatun, dan air dari bejana tersebut pun memiliki sifat-sifat. Kama waradat bidzalikan nususu, sebagaimana terdapat dalam banyak nas, terdapat dalam banyak hadis.
فهذه الأحاديث الذي وردت نثبتها ونقول سمعا وطاعة. Maka semua hadis-hadis ini yang diriwayatkan terkait dengan al-haud, terkait dengan telaga di akhirat, maka nutsabbituha, kita benarkan kesahihannya, kita tetapkan. Wa naqulu sam'an wa ta'atan, dan kita katakan kami mendengar dan kami taat kepada hadis-hadis tersebut. Fa naqulu li nabiyyina haudun, maka kita katakan bahwasanya benar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga di akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yurdanna ala haudi rijalun fayudaduna anhu. Sungguh akan ada rijalun, beberapa orang yang tertolak dari telagaku. Fayudaduna anhu, kemudian mereka dijauhkan dari telagaku. Fa aqulu, maka aku katakan, ya Rabbi ashabi, ya Allah ini adalah umatku. Fa yaqulu, kemudian Allah Ta'ala firman, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu perbuatan yang mereka lakukan sepeninggalmu. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Qala syarih at-Tahawiyyah, berkata pensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah, yaitu maksudnya Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, al-ahaditsul waridatu fi dzikril haudhi tablughu haddat tawaturi. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang penyebutan haud di hari kiamat ini mencapai level mutawatir. Rawaha minas sahabati bid'un wa thalathuna sahabiyan. Para sahabat yang meriwayatkan hadis ini itu berjumlah 30 sekian sahabat Nabi, banyak sekali. Walaqad istaqsa turuqaha syekhuna Asy-Syaikh Imaduddin Ibnu Katsir taghammadahullahu birahmatihi. Dan guru kami yaitu Imaduddin Ibnu Katsir, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab Tafsir Ibnu Katsir, semoga Allah Ta'ala meliputi beliau dengan rahmatnya, telah istaqsa, telah menelusuri masing-masing dari jalannya. Fi akhir tarikhihi al-kabiri, dalam kitab beliau Tarikh al-Kabir, di bagian akhirnya, al-musamma bi al-bidayati wan nihayati. Yang kitab tersebut dinamakan juga dengan al-bidayah wan nihayah. Adapun mengenai orang yang disebutkan dalam hadis ini, yang mereka diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang murtad. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan, inna haula'i lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Mereka adalah orang-orang yang murtad ala aqabihim, di belakangmu, wahai Rasulullah, sejak engkau meninggalkan mereka. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berbuat bid'ah. Orang-orang yang berbuat bid'ah, maka diancam nanti di akhirat tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Muslim disebutkan, fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhqan suhqan, menjauhlah bagi orang-orang yang suka mengganti-ganti ajaranku sepeninggalku. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan sebagian ulama juga mengatakan mereka adalah orang-orang yang ahlul kabair, yang suka melakukan dosa besar dan juga suka melakukan kezaliman dan juga suka melakukan perbuatan yang melebihi batas. Dan termasuk juga di dalamnya orang-orang munafiqun, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian dzakara al-mu'allifu syai'an min sifatil haudi faqala. Penulis yaitu Al-Imam Ahmad menyebutkan di antara sifat-sifat dari haud. Beliau mengatakan, irduhu mithlu tulihi, aniyatuhu ka'adadi nujumis sama'i, ala masahat bihi al-akhbaru min ghairi wajhin. Lebarnya sama dengan panjangnya,
bejana-bejananya sebanyak jumlah bintang-bintang di langit, sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan tidak hanya dari satu jalan. Fa in qala qailun, kalau ada orang yang bertanya, hadzal babu fi itsbatil haudi lam yarid fihi illa akhbarun ahadu. Dalam bab ini, bab tentang penetapan adanya haud di hari kiamat, tidak ada hadis yang berbicara tentangnya kecuali hadis-hadis ahad. Fa kaifa nuthbituna al-aqaida biha? Maka bagaimana mungkin kita menetapkan masalah akidah dengan hadis-hadis ahad? Anaqulu, maka kita katakan, hadhil akhbaru ta'adadat wa qawwa ba'daha ba'dan. Hadis-hadis tersebut itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hatta wasalat ila darajatit tawaturi. Sampai hadis tentang masalah haud ini mencapai level mutawatir. Berarti bukan ahad lagi, mencapai level mutawatir. Karena lawan dari hadis ahad itu hadis mutawatir. Ini sisi kekeliruan yang pertama. Hadis-hadis tentang haud bukan hadis ahad, namun hadis mutawatir. Wa ala fardi annaha ahadun fahiya akhbarun sahihatun. Andaikan kita asumsikan hadis-hadis tersebut itu ahad, walaupun ini keliru, tapi kita asumsikan ini ahad, maka walaupun ahad, fahiya akhbarun sahihah, hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih. Wa akhbarul ahadi as-sahihatu ats-tsabitatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nuqinu biha wa nu'minu bima fiha. Dan hadis-hadis yang ahad, selama dia hadis yang sahih, yang tsabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakini hadis tersebut dan kita imani kandungannya. Li'annahu la yumkinu ay yaqa'a kadhibun fi ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin terjadi dusta di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi tidak mungkin berdusta. Kalau hadis itu sahih, maka ini perkataan Nabi. Tsumma la yaktashifuha ulama'ul hadis. Tidak mungkin ada dusta dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, namun ulama hadis tidak ada yang tahu. Tidak mungkin ada kepalsuan dalam hadis-hadis Nabi SAW, tapi ulama hadis satu pun tidak ada yang tahu. Ini tidak mungkin. Wala budda ayyujada fil ummati man yunabbihu ila dzalika. Maka pasti ada ulama dari umat ini yang akan yunabbih, yang akan menjelaskan, yang akan mengingatkan hal itu, andaikan ada kekeliruan dalam periwayatan hadis, andaikan ada kedustaan, kepalsuan dalam hadis-hadis Nabi. Wa min huna faswabu anna akhbar al-ahadi al-waridati fil hadits an-nabawi allati laysa fiha mu'aridun wa lam yatakallamu fiha ahadun min al-a'immati bi syai'in anha tufidul qat'a wal yaqina. Maka dari sini pendapat yang benar dalam masalah ini bahwasanya hadis-hadis ahad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain dan tidak dipermasalahkan oleh para ulama ahlus sunnah sedikit pun, maka hadis seperti ini adalah hadis yang tufidul qat'a, hadis yang berisi informasi yang meyakinkan, wal yaqin, dan meyakinkan. Artinya isinya tidak meragukan sama sekali, yakin itu pasti benar. Liumurin, karena beberapa alasan berikut ini. Awaluha, yang pertama, annallaha ta'ala akrama min ayyadkhula fi syari'atihi syai'un thumma lam yunabbihu al-ummatu alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini sehingga tidak mungkin masuk ke dalam syariat Allah dalam umat ini sesuatu yang tidak diketahui oleh umat seluruhnya. Diselipkan sesuatu dari luar Islam, dari selain ajaran Islam, diselipkan sesuatu baik berupa keyakinan, berupa ibadah yang ini keliru, diselipkan ke dalam Islam, namun tidak ada satupun yang menyadari, terutama para ulamanya. Maka ini Allah menjamin ini tidak mungkin terjadi karena Allah memuliakan umat ini. Wala yumakkinu ulama'ul hadithi min iktishafihi. Dan tidak mungkin ada kasus seperti itu, ada perkara yang masuk diselipkan ke dalam syariat Islam berupa akidah, berupa ibadah,
namun tidak ada ulama hadis yang menyingkapnya, tidak ada ulama hadis yang mengetahuinya. Ini perkara yang tidak mungkin karena Allah muliakan umat ini. Tsaniha, yang kedua, anna Allah Ta'ala qad ta'ahada wa takaffala bihifdhi hadhihi syari'ati. Allah Ta'ala telah berjanji dan Allah Ta'ala telah menjamin untuk menjaga syariat ini. Wa min hifdhiha hifdhu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk penjagaan Allah kepada syariat ini adalah penjagaan Allah terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami, yaitu Allah, yang telah menurunkan adz-dzikra. Adz-dzikra di sini maknanya Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami pula lah yang akan menjaganya. Dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. Wa mimma yadkhulu fihi tafsiru kitabillahi alladhi yakunu bis-sunnati. Dan yang termasuk di dalam cakupan ayat ini adalah tafsir dari kitabullah. Dan tafsir dari kitabullah itu adalah as-sunnah. Sehingga ayat ini bicara tentang penjaminan Al-Quran dan as-sunnah. Artinya Al-Quran tidak mungkin diubah-ubah dan as-sunnah pun demikian, terjaga. Tidak mungkin ada yang diselipkan kepada as-sunnah kemudian tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Kemudian salisuha, yang ketiga, anna li kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal bahai wal wuduhi wan nuri ma laysa li ghairihi. Sesungguhnya pada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana terdapat baha, terdapat kecerahan, wal wuduh dan kejelasan, wan nur dan terdapat cahaya yang tidak terdapat dalam perkataan orang-orang yang lain. Mimma yaj'alu kalamahu la yumkinu ayaltabisa bi kalami ghairihi. Yang ini menjadikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin yaltabis, tidak mungkin tersamarkan, tertukar dengan perkataan orang yang lain. Thumma innal ummata qad ijtahadat fi tamhisil akhbari an-nabawiyyati. Kemudian juga al-ummah di sini maksudnya para ulama. Para ulama telah bersungguh-sungguh, telah berupaya keras untuk membersihkan, memurnikan, memfilter akhbar, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tamyizi baina sahihiha wa dha'ifiha. Dan mereka telah berupaya keras, bersungguh-sungguh untuk memisahkan antara yang sahihnya dengan yang dhaifnya. Fala yumkinu an yakhfa kadhibun fil hadithi ala hadhihi al-ummati al-ma'sumati allati la tajtami'u ala dhalalatin. Maka tidak mungkin tersamarkan sebuah kedustaan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Yang umat ini maksum ketika mereka bersepakat, yang la tajtami'u ala dhalalatin, yang umat ini tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Thumma, berarti ini argumen yang keempat. Kemudian kata beliau, inna adatallahi fil khalqi annal kadhiba yaftadihu fi hayatihi aw ba'da mamatihi. Dan di antara adatullah, di antara kebiasaan Allah, di antara sunnatullah terhadap makhluknya, bahwasanya orang yang berdusta itu akan Allah campakkan, akan Allah permalukan selama dia masih hidup, ataupun terkadang Allah permalukan setelah ia mati. Orang yang suka berdusta akan Allah buat dia malu di hadapan makhluk. Wa niftidahihi ayatabayyana kadhibuhu. Dan di antara bentuk iftidah, di antara bentuk Allah Ta'ala mempermalukan si orang tersebut adalah dengan Allah tampakkan kedustaan yang ia lakukan. Wa 'adhamu dzalika fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedustaan yang paling parah, yang paling besar yang dilakukan oleh manusia adalah kedustaan terhadap sunnah Nabi. Kedustaan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang berdusta atas nama Nabi, yang membuat hadis-hadis yang palsu, maka biasanya akan Allah permalukan orang tersebut, akan Allah ungkap kedustaan dia selama hidup dia atau setelah dia mati.
Walidzalika tajidu ulama as-sunnati yaqta'una bi akhbaris sahihaini wa yajzamuna bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalaha. Oleh karena itu, Anda dapati para ulama sunnah mereka memastikan hadis-hadis yang terdapat dalam sahihain, yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim. Dan mereka yujzimun, mereka memastikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mengatakan sabda-sabda Nabi tersebut, mengatakan hadis-hadis tersebut. Karena hadis-hadis tersebut sahih. Walaupun sebagiannya ada yang ahad. Maka selama sahih, para ulama memastikan Nabi mengatakan hal itu. Fahadha huwal qat'u wal yaqin. Maka inilah bentuk al-qat'u wal yaqin, bentuk kepastian, bentuk keyakinan bahwasanya isi hadis tersebut itu benar. Benar dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain yang dijelaskan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syadzili ini, perlu diketahui bahwasanya ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwasanya hadis ahad itu adalah hujjah baik dalam masalah hukum, masalah fikih maupun masalah akidah. Ini adalah ijma' ulama Ahlus Sunnah sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Beliau katakan, semua perkara akidah mengenai asma dan sifat Allah Ta'ala hanya diketahui dari nas kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih atau dari ijma' ulama. Sedangkan yang berasal dari hadis ahad semuanya diterima dan tidak ada perdebatan tentang hal ini. Ini perkataan Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Maka ulama Ahlussunnah sepakat, hadis ahad kalau itu sahih maka dia adalah hujjah, dia adalah dalil yang diterima baik dalam masalah fikih maupun masalah akidah. Yang mereka posisikan adalah bahwasanya hadis ahad ini yufidul yaqin atau yufidul dhann. Mereka hanya mempermasalahkan hadis ahad ini menghasilkan yakin pasti ataukah menghasilkan dhann, menghasilkan sangkaan kuat. Itu saja yang mereka posisikan. Baik ulama yang mengatakan yufidul yaqin, menghasilkan kepastian yakin, atau menghasilkan dhann rajih, menghasilkan sangkaan kuat, semuanya mengatakan bahwasanya hadis ahad itu adalah hujjah, adalah dalil yang diterima. Dan dalam masalah haud ini, tadi kita sudah baca penjelasan beliau bahwasanya hadis-hadisnya itu mutawatir, bukan hadis ahad. Kemudian kita kembali ke matan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wal imanu bi'adzabil qabri. Dan di antara akidah Ahlussunnah adalah mengimani adanya azab kubur. Wa anna hadhil ummata tuftanu fi kuburiha. Dan bahwasanya umat ini akan diuji di dalam kuburnya, yaitu mengalami fitnah kubur. Wa tus'alu 'anil imani wal islami wa man rabbuhu wa man nabiyuhu. Dan mereka akan ditanya tentang iman dan Islam, dan akan ditanya tentang siapa Rabbnya, dan akan ditanya tentang siapa nabinya. Kita lihat penjelasan Syekh Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullah taala di paragraf yang ketiga dari syarah ya. Di sini ada kesalahan nampaknya dalam pemberian tanda apostrof ya. Yang tepat harusnya di paragraf yang ketiga. Faquluhu inna hadhil ummata laqabun wal laqabu la mafhuma lahu. Berkata Imam Ahmad, inna hadhil ummah, ini adalah laqab. Laqab itu artinya julukan. Artinya istilah yang disematkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Dan kata Syekh Sa'ad, laqab itu tidak bisa diambil mafhumnya. Apa maksudnya? Maksudnya, wabittali, oleh karena itu, la yadullu ala nafil azabi wal uqubati anil umamis sabiqati. Perkataan beliau ini tidak menunjukkan bahwasanya umat-umat terdahulu tidak diazab di dalam kuburnya dan tidak dihukum. Tidak demikian. Jadi umat terdahulu pun tentunya akan menghadapi yang namanya alam kubur dan juga azab kubur. Wa hal fitnatu fil qabri khassatun bi hadhil ummati am anha li kullil umami? Dan apakah fitnah kubur itu khusus akan dialami oleh umat ini, umatnya Rasulullah SAW, ataukah akan dialami oleh seluruh umat? Al-jawabu idza ulliqa al-hukmu bismin fa hadzal ismu ala nau'aini. Beliau katakan jawabannya,
Kalau suatu hukum itu dikaitkan dengan sebuah nama, maka nama tersebut ada dua macam. Yang pertama, imma ayyakuna laqaban wa huwal ismul ladzi yakunu lidzati. Nama tersebut berupa laqab, berupa julukan. Yang laqab itu adalah al-ismul ladzi yakunu lidzat. Nama terhadap suatu zat. Fa hina idzin la na'malu bi mafhumil mukhalafati minhu. Maka kalau demikian kita tidak mengamalkan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu pemahaman yang kita ambil dari makna sebaliknya. Mafhum mukhalafah contohnya seperti tadi, ketika dikatakan sesungguhnya umat ini akan diuji dengan fitnah kubur. Kalau kita ambil mafhum mukhalafah dari kalimat ini, akan muncul kesimpulan berarti umat yang lain tidak diuji dengan fitnah kubur. Ini mafhum mukhalafahnya. Dan tadi kata beliau, kalau hukum itu dikaitkan dengan laqab, maka tidak bisa diambil mafhum mukhalafah. Seperti ketika Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat bahwasanya, wahai fulan, kamu boleh lakukan ini. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Wahai fulan, kamu tidak boleh lakukan itu. Bukan berarti yang lain boleh. Tidak bisa diambil mafhum mukhalafah ketika hukum dikaitkan dengan isim atau dengan laqab. Yang kedua, idza ulqal hukmu biwasfin hina idzin nuqassirul hukma ala dzalikal wasfi. Kalau sebuah hukum itu dikaitkan dengan sebuah sifat, maka ketika itu kita batasi hukum tersebut sesuai dengan sifatnya. Kalau hukum dikaitkan dengan sifat, maka semua yang punya sifat ini terkena hukum tersebut. Seperti itu. Ini faedah yang menarik, yang bagus dari beliau ya dalam kitab ini. Dan sebetulnya perlu kita jelaskan juga tadi tentang fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur itu adalah pertanyaan di alam kubur. Yaitu tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Ini 3 pertanyaan di dalam kubur yang dinamakan dengan fitnah kubur. Jadi fitnah kubur berbeda dengan azab kubur. Kemudian, dzakara al-muallifu bima yata'allaqu bi'adzabil qabri. Fa inna nasa idza wudi'u fi kuburihim fa innahum imma ayyuna'amu wa imma ayyu'adzabu. Penulis mengatakan atau menyebutkan tentang azab kubur. Karena manusia ketika mereka ditempatkan di dalam kubur mereka ada di alam kubur, maka kemungkinannya cuma 2. Imma ayyuna'amu. Kemungkinan pertama mereka akan mendapatkan nikmat. Wa imma ayyu'adzabu, kemungkinan yang kedua mereka akan diazab. Wal'iyadzu billah. Dan perhatikan, tidak ada kemungkinan yang ketiga, yaitu hidup kembali, bergentayangan, itu tidak ada. Manusia sudah mati, cuma 2 kemungkinannya, merasakan nikmat kubur atau merasakan azab kubur. Tidak ada kemungkinan yang ketiga, bergentayangan, hidup lagi, menjadi hantu, menjadi zombie, tidak ada. Ini keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam, dan juga bertentangan dengan akal sehat. Karena andaikan orang sudah mati itu bisa hidup kembali, bisa bergentayangan, bisa bepergian ke sana kemari, berbuat sesuka hati, tentunya kita semua inginnya mati. Karena bebas bisa bergentayangan, bisa mengganggu orang, bisa berbuat iseng kepada orang. Kalau seperti itu kehidupan setelah mati, maka tentunya kita ingin mati semua. Daripada kita hidup, harus bekerja, harus berusaha. Kalau mati malah bisa gentayangan, tentunya kita milih bergentayangan. Ya, tentunya ini menjadi hal yang tidak masuk akal sekaligus juga lucu. Ya, orang yang sudah meninggal, maka imma dia diazab, imma dia mendapatkan nikmat. Kama qala ta'ala an Fir'auna, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan pengikutnya, di pagi hari dan juga di sore hari. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan ketika hari kiamat datang, Allah Ta'ala katakan, masukkanlah mereka, Fir'aun dan pengikutnya, kepada azab yang lebih hebat lagi, kepada azab yang lebih asyad, yang lebih pedih lagi. Dalam surat Al-Ghafir ayat 41. Fa faraqa baina yaumin taqumus sa'atu wa bainal adzabil ladzi qablahu wa huwa adzabul qabri.
Maka perhatikan dalam ayat ini Allah Ta'ala membedakan antara azab ketika hari kiamat datang dengan azab yang terjadi sebelumnya, sebelum kiamat. Maka azab yang terjadi sebelum kiamat, wahwa azabul qabri, itulah azab kubur. Sehingga ayat ini bicara tentang azab kubur. Dan sekaligus merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan tidak ada ayat yang bicara tentang azab kubur. Kita katakan ada, bahkan banyak diantaranya ayat ini. Wajah fil hadithi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idzu billahi fis salati min arba'in." Hendaknya kalian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kalian dari 4 perkara. Minta perlindungan dari 4 perkara. Wa dzakara minha adzabul qabri. Dan di antaranya Nabi sebutkan adalah azab kubur. Minta perlindungan dari azab kubur. Di catatan kaki nomor 1, Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Aku berlindung kepadamu dari fitnah orang yang hidup dan fitnah orang yang sudah mati. Dan aku minta perlindungan kepadamu dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Wajah fil hadithi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula alla tudafinu la sa'altullaha ayasma'akum aswata ahlil kuburi." Andaikan kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, sungguh aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperdengarkan ayusmi'akum, untuk memperdengarkan kepada kalian suara dari orang-orang yang ada di alam kubur. Catatan kaki nomor 2, al-hadits rawahu al-Hakimu fil Mustadraki an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wassahahahu asy-Syaikh Al-Albani fi Silsilah As-Sahihah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Silsilah As-Sahihah. Wa jaa fil hadithi al-akhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini wa qala. Dan terdapat dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 buah kuburan. Kemudian Nabi bersabda, "Innahuma la yu'adzabani, wa ma yu'adzabani fi kabirin." Sesungguhnya 2 orang dalam kubur ini sedang diazab. Dan mereka sedang diazab bukan karena perkara yang serius. Amma ahaduhuma fa yamshi bin namimati. Orang yang pertama dia diazab karena dia melakukan namimah, mengadu domba di antara 2 orang muslim. Wa amal akharu fa kana la yastabri'u minal bauli. Adapun yang kedua, dia diazab karena dia tidak menjaga pakaiannya, menjaga dirinya dari cipratan air kencing ketika buang air kecil. Catatan kaki nomor 3, Rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbasin. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faidatun, sebuah faidah, qala syarih At-Tahawiyati, berkata pensyarah kitab At-Tahawiyah yaitu Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Waqad tawataratil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabri wa na'imihi. Hadis-hadis telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang benarnya adanya azab kubur dan juga adanya nikmat kubur. Liman kana lidzalika ahlan. Bagi orang-orang yang layak mendapatkannya, mendapatkan nikmat atau azab kubur. Wa su'alil malakaini, dan juga tentang adanya pertanyaan dari 2 malaikat. Wa yajibu i'tiqadu thubuti dzalika wal imanu bihi. Maka wajib untuk meyakini benarnya hal itu dan wajib untuk mengimaninya. Wa la tatakallamu fi kaifiyatihi, dan tidak perlu membahas, tidak perlu bertanya-tanya tentang bagaimana kaifiyahnya, bagaimana detail-detail sifatnya. إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار. Dan tidak ada celah untuk akal untuk mengetahui
bagaimana kaifiyah alam kubur, kaifiyah azab atau nikmat kubur, karena tidak ada akal yang mengetahui tentang hal itu di dunia ini, di alam dunia ini, karena belum ada orang yang hidup di dunia ini yang pernah merasakan azab kubur sebelumnya. Sampai sini perkataan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Kemudian kata syarih, wan nususu fi dzalika katsiratun, dan dalil-dalil tentang azab kubur itu banyak sekali. Ya, demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.